dari sependek yang saya tahu dan mungkin nanti kalau teman-teman punya kebaruan data yang lebih ataupun, memiliki masukan yang lebih, boleh banget kita belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, next, yang sebelumnya Mas, mohon maaf. Oke. Jadi teman-teman, di kondisi saat ini ya, jadi indeks kualitas lingkungan hidup kita itu tuh sebenarnya ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang kondisi lingkungan kita, otomatis kita ngobrolin tentang kelestarian lingkungan juga. Jadi gimana sih antara hubungan antara apa yang ada di alam dan juga apa yang dilakukan manusia itu bisa selaras untuk menunjang sebuah, alam dan lingkungan yang berkelanjutan begitu. Nah, apakah sudah selaras atau belum gitu kan? Nah, salah satu parameter yang bisa dilihat itu adalah dari indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi indeks kualitas lingkungan hidup yang di saat-saat ini itu sebenarnya apakah menurun atau naik gitu. Padahal teman-teman mungkin juga merasakan ya, sekarang panasnya Masya Allah, saya nggak tahu nih kalau teman-teman di Jakarta panasnya bagaimana gitu ya. Terakhir saya ke Jakarta, Solo masih panas banget Jakarta, saya ke Jakarta itu landing hujan. Jadi saya sampai bingung, cuaca sebegitunya fluktuatif dan tidak bisa terprediksi gitu ya, kayak gitu. Nah, padahal kondisi nggak oke banget sih, tapi kok indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia ini meningkat. Nah, sebenarnya tuh ada apa gitu. Nah, jadi nilai IKLHK Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, tahun 2023 belum keluar teman-teman, itu terjadi peningkatan. Jadi ada nilai positif gitu teman-teman. Nah, perhitungannya ini dari beberapa lokasi, dari 7.331 lokasi, baik itu pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, dan juga, kualitas air laut, seperti itu. Jadi, itu diambil dari sampling sejumlah sekian yang sudah saya tuliskan. Next, tapi kita bakal melihat beberapa data di selanjutnya. Nah, kenapa saya di sini memilih sampah ya, teman-teman? Eee, jadi menurut saya sampah itu merupakan salah satu variabel yang sebenarnya nih, itu paling bisa apa ya, sangkut pautnya manusia, itu tuh sangat sangat besar gitu, terutama, dalam kita keseharian itu kan pasti menghasilkan sampah-sampah gitu kan. Dari kalau misal deforestasi dan lain-lain itu kan ibaratnya, hanya orang-orang tertentu yang melakukan, tapi kalau sampah itu ibaratnya hampir semua manusia, ya semua manusia itu menghasilkan sampah dan memiliki, kesempatan untuk bijak sampah tentunya. Kayak gitu. Nah, dari 311 kabupaten kota se-Indonesia pada tahun 2022, jadi ternyata timbunan sampah kita itu ada di 36 juta ton, sekitar itu. Pengurangan sampahnya lumayan, 14,88%. Nah, nanti teman-teman saya juga bakal menghadirkan data, ternyata di kondisi yang sebegitunya itu ada peran seorang pemuda, bukan seorang pemuda ya, ada peran pemuda tentunya yang gede banget ternyata untuk berperan lebih dalam upaya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup tadi. Terus habis itu penanganan sampah ada di sekitar 49,12% sampah tertangani, dalam arti di sini di-recycle ya, di-reuse, recycle. Dan juga bisa terkelola dengan baik di, angka 64,01% dan masih ada 35,99% yang belum bisa terkelola dengan baik. Itu data dari Kementerian Lingkungan Hidup, begitu. Next, kita lanjut dulu. Nah, di sini ternyata komposisi sampah berdasarkan jenis sampah yang paling banyak itu adalah sisa makanan. Jadi food waste dan
sedihnya kalau teman-teman kadang kita itu merasa hal kecil, itu hal kecil gitu, tapi ternyata kalau dilakukan secara terus-menerus, bahkan presentasenya itu sangat sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu teman-teman. Dari kita nyisain sampah, "Ah, makan aku nggak mau, aku padahal tadi udah ngambil ini. Wah ternyata sayur yang ini nggak enak, aku sisain aku sisain dikit," kayak gitu. Nah itu hal yang terjadi gitu. Jadi orang rasanya dan nggak banyak orang yang tahu kalau ternyata sampah makanan itu juga berperan dalam percepatan, perubahan iklim, teman-teman, kayak gitu. Terus habis itu sumber sampah rumah tangga juga tinggi. Jadi memang sebenarnya teman-teman terutama ya kalau sekarang peranan dalam rumah tangga itu ya antara bapak dan ibu ya, bapak, ibu, anak gitu kan. Tapi terkadang masih ada juga yang di mana ibu yang kreatif itu pasti, rumahnya akan jauh lebih, apa ya, jauh lebih 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 indah iya, lebih minim sampah iya, dan juga terkesan dia bakalan, menurunkan sifat-sifat yang kreatif untuk anak-anaknya, terutama di tadi, "Oh ternyata kalau sampah seperti ini tuh bisa loh Dek dibikin buat kompos, ternyata bisa loh kita masukkan ke bank sampah," gitu kan, kayak gitu kayak gitu. Terus setelah itu ada di pasar tradisional. Dan juga ada juga, contoh pusat-pusat perniagaan, itu lumayan banyak jumlahnya teman-teman. Terus, teman-teman juga melihat ternyata setelah sisa-sisa makanan di sini ada sampah plastik. Jadi ternyata ada yang jauh lebih tinggi dibandingkan sampah plastik, yaitu sisa-sisa makanan. Dan ini semua orang bisa mengambil peran gitu, karena semua orang makan gitu. Jadi bijaklah dalam mengambil makanan tentunya, kayak gitu. Kayaknya juga kalau mungkin nanti, di Ibu Nur bakal dijelasin lebih banyak lagi sih, gimana kalau nyisain makanan itu mungkin di agama Islam kan juga nggak boleh ya, buat berhenti sebelum kenyang kayak gitu kan. Itu teman-teman. Next, ini Silvi serampangan aja, Silvi jelasin sebisanya nanti, setelah itu kita bakalan lebih seru kalau diskusi sih sebenarnya. Terus habis itu kehilangan hutan primer di Indonesia itu lumayan, tapi Silvi cari-cari datanya di mana-mana, itu kebanyakan datanya mentok di tahun 2020. Jadi yang sampai 2022 itu Silvi belum nemu, 2021 juga belum nemu, kemarin udah cari-cari. Nah, kehilangan hutan primer di Indonesia ini sebenarnya, menurun. Jadi dia memang, apa ya, ibaratnya kehilangan hutan itu menurun walaupun sekarang sangat gencar ya sebenarnya orang protes perihal deforestasi gitu kan, tapi ternyata itu menurun dari tahun 2016 gitu. Dan tapi sayangnya di tren yang menurun di Indonesia, dari grafiknya yang Indonesia punya, ternyata di tahun yang sama, di tahun 2020 itu Indonesia masih menempati peringkat keempat, teman-teman, di dunia. Mengenai 10 negara dengan kehilangan hutan primer tertinggi di tahun 2020 gitu. Jadi masih tinggi, padahal hutan di Indonesia sangat 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 besar gitu ya. Tapi ya masih peringkat 4 nih, tingkat kehilangannya, gitu. Next. Nah, oh ya, saya kebetulan dapat nih data. Jadi kalau pemantauan dari Hutan Indonesia tahun 2022, jadi luas lahan berhutan di seluruh Indonesia itu masih ada 96 juta atau sekitar 51,2% dari total daratan yang ada itu masih hutan gitu, teman-teman. Terus habis itu di sini, jadi deforestasi di Indonesia ini tuh menurun sebenarnya dari tahun 2020 2021. Nah,
Kalau hutan primer itu lebih kepada hutan tropis, teman-teman. Tapi kalau data yang tahun 2022 yang saya hadirkan ini lebih kepada hutan pada umumnya gitu ya. Maksudnya berbagai macam jenis hutan.